Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah pohon besar yang dijaga dengan ketat oleh seorang penjaga bernama Joko. Pohon tersebut dianggap keramat oleh penduduk desa karena diyakini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi mereka dari bahaya. Joko adalah orang yang sangat taat dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga pohon. Dia percaya pada keberadaan roh halus yang menjaga pohon tersebut. Suatu malam, Kepala Desa Sugeng bersama perangkat desa lainnya, termasuk sekretaris desa dan bendahara desa, sedang lembur di kantor desa. Mereka sibuk merekap data untuk program bantuan langsung tunai, dalam kurung BLT, yang akan dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu di desa tersebut. Malam itu terasa hening, hanya suara hitungan angka dan suara pena yang terdengar di ruangan itu. Saat tengah malam mendekati, Joko melakukan patroli rutin di sekitar pohon keramat. Namun, dia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Angin malam berhembus pelan, dan daun-daun pohon bergerak tanpa sebab yang jelas. Joko merasa ada kehadiran yang aneh di sekitar pohon itu. Saat dia mendekati pohon, dia mendengar suara-suara halus yang terombang-ambing di udara. Suara itu seperti bisikan-bisikan roh halus yang tidak bisa dipahami isinya. Joko merinding, namun dia tetap berdiri tegak dan berani di depan pohon itu. Di kantor desa, Sugeng dan perangkat desa lainnya masih sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam yang menakutkan bagi mereka. Saat Joko berada di sisi pohon, tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi dingin dan gelap. Dia merasa seperti dikepung oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara-suara bisikan semakin keras, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekitar pohon. Kembali ke kantor desa, Sugeng mendapat telepon dari warga desa yang melaporkan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di sekitar pohon keramat. Sugeng segera memerintahkan perangkat desa yang lain untuk segera menuju lokasi pohon dan memeriksa apa yang terjadi. Di sana, Joko berjuang untuk tetap tenang meskipun merasa ketakutan yang mendalam. Dia melihat bayangan-bayangan gelap semakin mendekat, dan rasanya seperti kehadiran entitas yang jahat di sekitar pohon tersebut. Ketika Sugeng dan perangkat desa lainnya tiba di lokasi, mereka melihat Joko berdiri tegak di samping pohon sambil menatap ke arah bayangan-bayangan gelap. "Apa yang terjadi di sini, Joko?" tanya Sugeng dengan suara khawatir. Joko menjawab, "Ada sesuatu yang tidak beres, Pak. Saya merasa ada kehadiran yang jahat di sekitar pohon ini." Sugeng dan yang lainnya memeriksa sekeliling, namun mereka tidak melihat apapun kecuali pohon besar dan bayangan-bayangan gelap yang tidak jelas. "Tidak mungkin ada sesuatu di sini," kata sekretaris desa dengan nada skeptis. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, angin malam berhembus kencang dan pohon keramat itu tiba-tiba bergetar hebat. Suara gemuruh terdengar di udara, dan daun-daun pohon berjatuhan seperti hujan. Mereka semua terkejut dan panik. Joko berteriak, "Kita harus menjauh dari sini sekarang juga." Mereka berlari menjauh dari pohon keramat, namun tiba-tiba tanah di sekitar pohon mulai bergetar dan retak. Sesosok makhluk besar dan gelap muncul dari dalam tanah, mengeluarkan suara menakutkan yang membuat mereka semua terdiam. "Kalian telah mengganggu kedamaian pohon ini," desis makhluk tersebut dengan suara bergemuruh. Mereka semua terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Makhluk itu terus maju mendekati mereka dengan langkah yang berat. Sugeng berusaha menjelaskan, "Kami tidak bermaksud mengganggu, kami hanya ingin melindungi masyarakat kami dengan BLT yang kami sediakan." Makhluk itu terhenti sejenak, namun ekspresinya tetap keras. "Kalian harus membayar dengan harga yang setimpal." Sugeng dan yang lainnya berusaha mencari cara untuk menenangkan makhluk tersebut. Mereka berjanji untuk memberikan persembahan yang lebih besar kepada pohon keramat sebagai permintaan maaf atas gangguan mereka. Makhluk itu kemudian menghilang ke dalam tanah lagi, dan pohon keramat itu kembali tenang seperti biasa. Sugeng dan perangkat desa lainnya merasa lega, meskipun mereka masih merasa ketakutan dan terkejut dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Mereka kembali ke kantor desa dengan hati yang berdebar-debar. Malam itu, mereka semua belajar sebuah pelajaran penting tentang pentingnya menghormati alam dan kepercayaan masyarakat lokal. Cerita tentang malam yang menakutkan itu tersebar luas di desa, dan pohon keramat itu menjadi lebih dihormati dan dijaga dengan lebih baik oleh penduduk desa setelah kejadian itu.